Nouns, kata benda. English lesson for 7th grade. Hello students, how are you today? I hope you are always in a good condition. Stay happy and healthy. Semangat belajar ya. Are you ready? Ready. Let's start the class now. So today we are going to study about nouns. Kita akan belajar tentang kata benda. Selanjutnya kita akan belajar tentang there is, there are, yang artinya ada titik-titik. For example, there is a book. Ada sebuah buku. Next, kita juga akan belajar tentang how many. Berapa banyak titik-titik. For example, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu miliki? Tapi sebelumnya, coba kita ingat-ingat pelajari yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita udah belajar tentang what is this, what is that, what are these, what are those. For example, what is this? This is a motorcycle. Apa ini? Ini adalah sebuah motor. What is this? This is a mango. Apa ini? Ini adalah sebuah mangga. What is that? Apa itu? That is a plane. Itu adalah sebuah pesawat. Nah, sekarang coba kita fokus ke kata-kata ini. Motorcycle, mango, sama plane. Ini adalah contoh dari kata benda atau noun. Jadi, kata-kata seperti motorcycle, mango, plane tadi merupakan contoh dari noun atau kata benda. What is noun? Apa sih itu noun? Jadi noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Jadi kalau kalian ingin menyebut sebuah benda atau orang atau tempat ataupun ide, kalian bisa menggunakan kata benda atau noun. Noun juga bisa disebut sebagai kata benda seperti yang sudah saya katakan tadi. Noun, kata lainnya adalah kata benda. Kata benda itu tidak hanya berupa benda ataupun barang ya, tetapi hal-hal lain seperti manusia, tumbuhan, hewan, ide juga disebut sebagai kata benda. Contohnya, sapi, kambing, laki-laki, perempuan, anak laki-laki, terus buah, tumbuhan, sayuran, semuanya itu adalah kata benda. Jadi kata benda itu nggak hanya yang kata benda mati, tapi yang hidup pun juga bisa disebut sebagai kata benda. Next, macam-macam noun berdasarkan jumlahnya. Jadi noun atau kata benda ini dibagi menjadi dua, yaitu singular sama plural. Singular itu adalah kata benda tunggal atau jumlahnya itu cuma satu. Jadi bendanya cuma satu ya. Kalau plural itu adalah kata benda jamak yang jumlahnya lebih dari satu. Singular noun. Jadi tanda dari singular noun itu adalah kata benda aslinya. Jadi kalau ada nama suatu kata benda, nah itu adalah singular noun. Contohnya book, itu kan nama dari buku. Book artinya buku. Nah itu juga disebut singular noun karena buku itu kan cuma satu. Tapi kalau saya bilang buku-buku, berarti itu kan lebih dari satu. Berarti itu masuk yang jamak ya. Kalau buku-buku itu jamak, kalau buku saja itu singular atau tunggal. Book singular noun, bentuk jamaknya atau pluralnya adalah books. Tinggal ditambah s. Lanjut plural noun. Jadi plural noun ini ditandai dengan kata asli dari kata benda itu sendiri dengan ditambah s atau mungkin ada kata jamak lainnya. Contohnya buku, book, bentuk jamaknya books, tinggal ditambah s. Ada juga kata benda jamak yang tidak berakhiran s. Jadi nggak semua kata benda jamak itu diakhiri dengan s. Jadi ada beberapa kata benda yang memang sudah ada bentuk jamaknya. Contohnya children, anak-anak, itu bentuk jamaknya. Anak-anak itu kan banyak ya. Tapi kalau tunggalnya itu anak saja. Anak itu child. Kalau anak-anak bukan childs, bukan ditambah s, tapi children.
Contoh lagi people, orang-orang. Orang-orang itu kan banyak. Versi tunggalnya orang, person. Yang versi banyaknya orang-orang, people. Terus men itu laki-laki yang dalam jumlah banyak. Kalau cuma satu aja berarti men. Women itu wanita atau perempuan yang jumlahnya banyak. Kalau woman itu wanita dalam jumlah satu. Let's see the difference. Coba kita lihat perbedaannya. Yang sebelah kiri itu kata benda tunggal atau singular, yang sebelah kanan itu kata benda jamak atau plural. For example, crocodile. Crocodile itu apa? Buaya ya. Itu versi tunggalnya. Kalau jamaknya crocodiles. Crocodiles ada S-nya. Selanjutnya knife, pisau, cuma satu. Kalau lebih dari satu, knives, pakai V ya, knives. Next, frying pan atau pan saja cukup. Frying pan itu satu atau tunggal. Kalau frying pans ada S-nya berarti lebih dari satu. Candle cuma satu, candles lebih dari satu. Camel cuma satu unta, camels lebih dari satu unta. Child satu anak, children anak-anak atau lebih dari satu anak. Person satu orang, people orang-orang dalam jumlah banyak. Sekarang kita akan belajar tentang there is sama there are, yang artinya ada titik-titik. What for? Sebenarnya kita belajar there is sama there are itu untuk apaan sih? Jadi, there is sama there are itu digunakan untuk mengatakan keberadaan suatu benda. Kita bisa menggunakan kalimat berawalan there is, titik-titik, atau there are, titik-titik yang artinya ada titik-titik. Contohnya, ada sebuah buku. Kita bisa bilang ada dengan kata there is atau there are. Tapi tergantung kata bendanya. Karena saya tadi bilang ada sebuah buku. Bukunya cuma satu, berarti kita pakai yang there is. Kalau bukunya lebih dari satu, berarti kita pakai yang there are. Jadi, ada sebuah buku, bahasa Inggrisnya adalah there is a book. How to use there is sama there are? Gimana sih cara gunainnya? Jadi, there is itu selalu diikuti oleh kata benda tunggal atau singular. Contohnya, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Jadi, there is itu diikuti sama benda yang jumlahnya cuma satu. Karena a book, sebuah buku itu cuma satu, maka kita menggunakan there is. There is a book on the table. Lalu untuk there are diikuti oleh kata benda jamak atau plural atau jumlahnya lebih dari satu. For example, there are 3 books on the table. Ada 3 buku di atas meja. Karena bukunya itu lebih dari satu atau 3, maka kita menggunakan there are. Jadinya there are 3 books. Jangan lupa dikasih S karena bukunya lebih dari satu ya. There are 3 books on the table. Jadi tidak boleh there is 3 books, tapi there are 3 books on the table. For example, I have some examples for you. Saya punya beberapa contoh untuk adik-adik. The first, there is a bread on the plate. There is a bread on the plate. Ada sebuah roti di atas piring. Next, there are 3 balls on the table. Ada 3 bola di atas meja. There are 2 refrigerators. Ada 2 kulkas atau lemari es. Next, there is a car in front of the house. Ada sebuah mobil di depan rumah. There are 4 pans here. Ada 4 wajan atau penggorengan di sini. Nah, tadi kita udah belajar tentang there is sama there are. Now, we will study about how many.
Sekarang kita akan belajar tentang how many atau berapa banyak. How many students are here? Ada berapa banyak atau berapa banyak siswa yang ada di sini? Jadi ada 3 siswa ya. Kalian bisa menjawab, there are 3 students here. Ada 3 siswa di sini. Terus gimana sih cara kita menanyakan berapa banyak titik-titik dalam bahasa Inggris? Caranya mudah sekali. Kita hanya tinggal menuliskan how many, berapa banyak, ditambah plural noun atau kata benda jamak, ditambah kata-kata lainnya. Contohnya, yang sini ya, contohnya how many ditambah mungkin plural noun-nya itu book ya, books. Jadi books itu buku-buku, jadinya how many books bla bla bla. Contohnya how many titik-titik are there? Ada berapa banyak titik-titik di sana? Titik-titik di sini diisi dengan kata benda atau noun. Kata benda yang jamak. Contohnya, ada berapa banyak buku di sana? How many books are there? How many books are there? Jadi books-nya ditaruh di titik-titik. Contohnya lagi, ada berapa banyak pensil di sana? How many pencils there? How many pencils are there? Harus ada R-nya ya. How many pencils are there? Ada berapa banyak pensil di sana? Next, I have some examples for you guys. Contohnya, yang pertama adalah how many blenders are there on the table? Berapa banyak blender yang ada di atas meja? Karena kita hitung ada 5, maka kita menjawabnya dengan there are 5 blenders on the table. Ada 5 blender di atas meja. Next, how many flowers are there on the table? Berapa banyak bunga di atas meja? There are 3 flowers on the table. Ada 3 bunga di atas meja. Next, how many bla 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 do you bla bla bla? Selain tadi yang sudah saya sebutkan how many bla 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 are there, kita juga bisa menggunakan how many dengan dikaitkan dengan kata-kata do you. Do you itu yang kamu artinya ya. Jadi kalau how many bla bla bla, do you bla bla bla, artinya adalah ada berapa banyak titik-titik yang kamu titik-titik. Ada berapa banyak titik-titik, titik-titiknya diisi kata benda jamaknya. Yang kamu titik-titik setelah kamu itu diisi kata kerjanya. Contohnya, ada berapa banyak mobil yang kamu miliki? Kata kerjanya adalah miliki ya. Ada berapa banyak mobil yang kamu miliki? Nah, mobil ini kata benda jamaknya. Jadi, how many cars do you have? Have itu miliki. How many cars do you have? For example, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu miliki? I have 2 books. Saya punya 2 buku. Next, how many candles do you have? Berapa banyak lilin yang kamu punya? I have 3 candles. Saya punya 3 lilin. Let's answer these questions. Setelah belajar tentang there are, noun sama there is ataupun how many, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan ini harus dijawab di WA group ya. Jadi nanti saya akan meminta adik-adik untuk menjawab pertanyaan ini. Setiap students atau setiap siswa yang bisa menjawab akan saya beri poin 10 ya. Jadi silahkan disimak dan dijawab dengan tepat. Number 1. How many sunglasses are on the table? Jawabannya, there are bla 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 on the table. Number 2. How many magazines are on the table? Jawabannya, there are bla 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 on the table.
Number 3. How many oranges are on the plate? There are blah 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 on the plate. Number 4. How many donuts are on the plate? Jawabannya, there are blah 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 on the plate. Number 5. How many bags do you have? How many bags do you have? Jawabannya, I have blah blah blah. I have blah blah blah. Number 6. How many balls do you have? How many balls do you have? Jawabannya, I have blah blah blah. I have blah blah blah. Number 7. How many flowers do you have? How many flowers do you have? Jawabannya, I have blah blah blah. I have blah blah blah. Next. Untuk nomor 8, 9, sama 10 itu harus diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Number 8. Ada sebuah kulkas di dapur. Number 9. Ada 9 wajan di atas meja. Number 10. Ada 3 kursi di kelas. Kalian bisa menggunakan konsep there is sama there are ya. Oke, silakan difikirkan untuk jawabannya. Dan nanti jika saya meminta untuk menjawab di WhatsApp group, silakan langsung dijawab dengan cepat ya. Nanti akan mendapatkan poin 10. Any questions? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Thank you. Stay happy and healthy. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.